Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan jalla wa 'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wal dhalalatu ahluha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Tahdhirul Bashar min Usulis Syarr. Peringatan dari sumber-sumber keburukan. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam, hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Di malam ini kita melanjutkan pembahasan di halaman ke-14 dengan judul yang baru. Beliau membawakan judul terkait dengan nama-nama lain dari kata asyar. Kalau tahdzir itu peringatan. Adapun asyar ini memiliki beberapa nama. Kalau beliau sebutkan di sini ada 19 nama lain untuk asyar. Semuanya berarti keburukan. Beliau berikan judul di sini Asma'us Syarri. Asma jamak dari ism yang artinya nama. Datang dengan kalimat jamak karena akan datang banyak penamaan untuk kalimat asyar, keburukan. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah, beliau mengatakan lisyarri asma'un katsiratun. Adapun untuk kata asyar terkait dengan keburukan, keburukan ini memiliki banyak nama di dalam syariat, baik dalam Al-Quran maupun dalam penyebutan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan wa minha, di antara nama-nama yang banyak itu, yang pertama adz-dzunub. Yang pertama adalah adz-dzunub. Adz-dzunub artinya dosa. Dzanbun. Jamaknya adalah dzunubun. Datang dengan alif lam, adz-dzunubu. Terkait dengan adz-dzunub, Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-16. Allah mengatakan alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Ini terkait dengan penyebutan kalimat adz-dzunub di dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman alladzina yaquluna rabbana. Orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang yaqulun, yang mengucapkan rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman, faghfir lana dzunubana, ampunilah zunub kami.
ampunilah dosa-dosa kami. Ini kalimat dzunub. Seorang yang bertakwa itu memohon ampun dari dosa-dosanya. Walaupun dia adalah orang yang bertakwa, terkadang dosa itu ada yang tidak disadari. Ada dosa yang sengaja untuk dilakukan. Tapi ada perkara yang terkadang seorang menganggap itu bukan dosa, tapi di sisi Allah itu adalah dosa. Jadi memohon ampun sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, faghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar. Dan jagalah kami dari azab neraka. Ini kalimat adzunub. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kalimat adzunub ini. Kemudian yang kedua, di antara nama lain dari asyar, keburukan, yaitu al-ma'asi. Jadi kadang juga disebut al-ma'asi. Al-ma'asi, ya, dari kata ma'asiyah. Ma'asiyah itu artinya durhaka, mendurhakai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul. Ini kalimat wa ma'siyah, al-ma'asi. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Ini ayat yang ke-8 atau sebelumnya ayat yang ke-7. Allah sebutkan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Kemudian berikutnya di ayat yang ke-8 dan disusul dengan ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Nah, ini syahid kita ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Yang pertama ayat yang ke-8 ya. Dari kata-kata maksiat di sini Allah sebutkan, tidakkah engkau memperhatikan? Kata Allah, alam tara ilal ladzi nanuhu 'anil najwa. Tidakkah engkau perhatikan, kata Allah, orang-orang yang mereka telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia. Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa. Demikian pula al-udwan, untuk permusuhan. Wa ma'siyatir rasul, demikian pula untuk mendurhakai ar-rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu wahai Muhammad, maka seperti yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, dan ketika mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Maka Allah mengatakan, cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali untuk mereka. Ini disebutkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan terkait dengan keadaan orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam tafsir Kementerian Agama Arab Saudi, alam tara ayyuhar rasul, tidakkah engkau melihat wahai Rasul, kata para ulama ini, ilal Yahud, kepada orang Yahudi. Kenapa Yahudi ini? Alladzina nuhu 'anil hadithi sirran. Mereka sudah dilarang untuk berbisik-bisik. Yuthiru syak fi nufusil mu'minin, yang menimbulkan
keraguan di dalam hati orang-orang yang beriman. Tsumma yarji'una ila ma nuhu an. Lalu justru mereka kembali kepada apa yang sudah dilarang. Sudah diingatkan. Orang-orang Yahudi ini memang diantara sebabnya mereka Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai orang yang al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Salah satu sebabnya karena terkait dengan ayat-ayat yang sangat banyak, namun semuanya ditolak. Dan apa yang menjadi batasan Allah, semuanya mereka langgar. Wa yatahaddatsuna sirran bima huwa ithmun wa udwan wa mukhalafati li amri rasul. Maka mereka tetap melakukan pembicaraan rahasia untuk perbuatan dosa, permusuhan dan menyelisihi Rasul. Wa idza ja'aka ayyuhar rasul, apabila mereka datang kepadamu, haula'il yahud li amrin minal umuri hayyauka bi ghairi tahiyyati allati ja'alaha Allahu laka tahiyyah. Kalau mereka datang kepadamu memberikan penghormatan, maka Yahudi ini punya penghormatan tersendiri. Mereka enggak mengatakan assalamualaikum kalau jumpa, tapi mereka selalu mengatakan assalamu alaikum. Kalau assalam artinya keselamatan. Kalau datang dengan kalimat hilang huruf lamnya di tengah menjadi assalamu alaikum, assam artinya kematian. Sebagaimana yang datang dalam hadis terkait dengan obat habbatus sauda. Inna fi habbatis saudai syifa min kulli da'il lasam. Sesungguhnya dalam jintan hitam, habbatus sauda itu ada obat dari segala macam penyakit, kata Nabi, kecuali penyakit asam, kematian. Ini tahiyahnya orang Yahudi seperti ini. Ya. Ai al-mautulak, yaitu maksudnya kata para ulama, yaitu kematian untukmu. Wa yaquluna fima bainahum, maka mereka mengatakan selalu kalau menentang ajaran Rasul, selalu mereka mengatakan halla yu'aqibunallahu bima naqul li Muhammad in kana rasulan haqqa. Mana kalau engkau itu rasul benaran, mana siksa kau tidak turun? Ya, takfihim jahannam yadkhulunaha, maka cukuplah untuk mereka itu jahannam, mereka akan masuk di dalamnya. Wa yuqasuna harruha, dan mereka akan merasakan bagaimana panasnya. Fabi'sal marji' hiya, maka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini tafsir ayat yang ke-7 dari kitab Tafsir Muyassar. Kemudian di ayat yang ini tafsir ayat yang ke-8. Kemudian di ayat yang ke-9, Allah SWT berfirman terkait dengan masalah maksiat juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan. Wahai orang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, maka janganlah kalian membicarakan perbuatan dosa. Demikian pula permusuhan. Demikian pula hal-hal yang mengandung wa ma'siyatir rasul, untuk memaksiati Rasul. Dan Allah SWT mengatakan wa tanajau bil birri wat taqwa. Lakukanlah ucapan rahasia yang membicarakan kebaikan dan ketakwaan. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini kalimat al-ma'asi, berbicara terkait dengan maksiat. Yang ketiga, kadang asyar juga disebut dengan al-udwan. Al-udwan, permusuhan ya. Karena tidak ada permusuhan itu sesuatu yang baik. Maka permusuhan itu adalah sesuatu yang tentu saja akan memberikan dampak buruk, kecuali memang permusuhan yang Allah perintahkan. Seperti kita tidak menyukai orang-orang yang menentang Allah. Seperti kita memusuhi syaitan yang memang Allah perintahkan untuk memusuhi. Inna syaitana lakum adu, kata Allah, sesungguhnya syaitan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah dia musuh. Ini permusuhan memang Allah perintahkan. Tapi permusuhan yang pada asalnya Allah perintahkan untuk bersaudara, kemudian menjadi permusuhan,
Ini adalah sesuatu yang tentunya termasuk dari perkara keburukan. Makanya asyar juga disebut dengan al-udwan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Al-Baqarah 193. Kata Allah, wa qatiluhum, perangilah mereka, orang-orang musyrik. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Kata Imam Ahmad, fitnah di dalam ayat ini itu bermakna asyirk, kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga agama itu semuanya jadi milik Allah. Terus perangi mereka, orang-orang musyrik. Fa in intahau, jika mereka sudah berhenti dari kesyirikannya maksudnya, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali hanya bagi orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, Allah perintahkan untuk memusuhinya. Maka diperintahkan seorang muslim itu tidak dekat-dekat dan tidak condong membela orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah katakan, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Nah, ini penamaan yang ketiga. Penamaan yang keempat, terkadang asyar itu disebut dengan al-zulmu. Ya, al-zulmu di dalam Al-Qur'an datang dengan kalimat al-zulumat. Al-zulmu, al-zulumat, artinya kezaliman. Ya, kezaliman, ya, wada'a syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebagaimana firman Allah yang menceritakan terkait dengan kezaliman, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung bagi orang yang beriman, yang Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dari kezaliman, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu pelindung mereka taghut. Taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, atau man ubida wa huwa radin, siapa yang disembah dan dia ridha. Sementara orang-orang yang kafir, pelindung mereka adalah taghut. Taghut itu apa kerjanya? Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Dia akan mengeluarkan seorang itu dari cahaya menuju kegelapan, menuju kezaliman. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka itu akan kekal di dalamnya. Ini kezaliman. Kemudian yang kelima, asyar terkadang disebut dengan al-fasad. Ini nama lain dari asyar yang kelima, al-fasad, kerusakan. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 73. Allah SWT berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fil ardi fasadun kabir. Allah SWT berfirman, orang-orang yang kafir itu, kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka menjadi pelindung sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ini orang-orang kafir, ya, mereka saling melindungi satu sama lain. Illa taf'alu, jika kalian wahai orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beriman maksudnya, jika kalian tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maksudnya kalian tidak melindungi satu sama lain, takun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Fasad datang dengan kalimat fasad. Maka perpecahan, permusuhan, pertikaian, persengketaan, yang semua itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah, maka itu semua disebut dengan al-fasad, nama lain dari asyar. Yang keenam, Allah katakan, disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Imam, nama lain dari asyar itu adalah al-batil.
al-batil. Kadang disebut dengan al-batil. Kebatilan. Ya, kebatilan adalah keburukan, kerusakan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 81. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, ya, sungguh ja'al haqq, akan datang kebenaran. Pasti kebenaran akan datang. Dan ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ketika tegaknya hari kiamat, maka Nabi Isa alaihi salam akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Sebutkan beliau, yaqtulud dajjal wa yaksirus salib wa yaqtulul khanazir. Beliau membunuh dajjal. Demikian pula Nabi Isa alaihi salam mematahkan salib-salib. Demikian pula beliau membunuh babi-babi yang ada. Dan beliau menegakkan agama sampai akhirnya tidak ada agama kecuali hanya agama milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ja'al haq. Sungguh akan datang al-haq. Tunggu saja, kebenaran itu pasti akan datang. Ya. Wa zahaqal batil. Yang namanya kebatilan, maka itu akan sirna, akan hilang. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang, akan sirna, akan hancur. Ini al-batil. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, penamaan yang ketujuh. Kadang asyar disebut dengan al-fisqu. Ya, kefasikan. Kefasikan ini adalah keburukan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 49. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, maka Allah katakan akan ditimpakan kepada mereka al-'adzab bima kanu yafsukun. Ditimpakan kepada mereka azab terhadap apa yang mereka dulunya fasik. Yafsukun, dari kata-kata al-fisqu, fasik. Itu dia mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan apa yang dia ketahui tadi. Yang kedelapan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Imam. Nama lain dari asyar yaitu al-ithmu, dosa. Al-ithmu, dosa. Allah berfirman terkait dengan kalimat al-ithmu di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah katakan jangan kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum bil batil, harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan makan harta dengan cara yang batil. Apakah mencari, demikian pula ketika mendapatkan, memakan harta itu. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kalian menyuap harta itu kepada para penguasa, para hakim. Untuk apa? Litakulu fariqam min amwalin nas, dengan maksud kalian dapat memakan sebagian harta manusia tadi bil ismi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Ini kalimat al-ithm, dosa. Demikian pula yang kesembilan, Syekh menyebutkan nama lain dari asyar, terkadang juga disebut dengan al-baghyu. Al-baghi. Ya. Al-baghi itu artinya dosa. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33. Surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini kalimat al-baghy. Katakanlah wahai Muhammad, ini rentetan dosa ya, sampai dosa yang paling besar. Katakanlah wahai Muhammad,
Sesungguhnya Rabbku mengharamkan segala perbuatan yang keji, al-fawahish, yang nampak maupun tersembunyi, ma dhahara minha wa ma batan. Semua perbuatan keji yang nampak secara kasat mata ataupun yang tersembunyi di dalam hati. Demikian pula diharamkan perbuatan dosa, al-ithmu. Demikian pula perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Dan Allah SWT mengharamkan untuk mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu, ya. Sementara Allah SWT tidak menurunkan alasan untuk itu. Dan yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Seorang berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini al-baghi. Disebut dengan perbuatan yang zalim, perbuatan dosa, perbuatan keji. Ini nama lain dari asyar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain terkait dengan penamaan al-baghi dalam banyak ayat. Kemudian yang ke-10, nama lain dari asyar yaitu al-fawahish. Al-fawahish jamak dari kata fahisyah. Fahisyah juga perbuatan keji. Tadi juga telah disebutkan. Namun ini dalam surah An-Najm disebutkan, ya. Allah SWT menyebutkan di ayat yang ke-32. Surah An-Najm ayat 32. Di ayat ke-32 Allah mengatakan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang beriman itu mereka menjauhi dosa besar, illal lamam, kecuali hanya sedikit. Artinya terkadang seorang itu jatuh di dalam perbuatan dosa. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb kalian itu maha luas pengampunannya. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka Allah SWT mengetahui tentang kamu, tentang kita semua. Allah tahu sejak Allah menjadikan kita dari tanah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masih berada di dalam fi butuni ummahatikum, janin ibu kita. Maka Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian memuji dan menganggap suci diri kalian, huwa a'lamu bimanittaqa. Syahid kita adalah Allah berfirman, orang beriman itu menjauhi al-fawahish, yaitu fahisyah, dosa-dosa, kekejian-kekejian. Yang ke-11, Allah menyebutkan penamaan untuk asyar dengan penyebutan Syekh menyebutkan as-sayyi'at, nama lain dari kalimat asyar. As-sayyi'at jamak dari sayyi'ah. Sayyi'ah itu keburukan, sayyi'at keburukan-keburukan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 153, walladzina 'amilu as-sayyi'at thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mereka beramal dengan sayyi'at, keburukan, thumma tabu, lalu bertaubat, min ba'diha, setelah dia melakukan keburukan tadi, wa amanu, lalu beriman, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu maha mengampuni dan maha merahmati. Ini kalimat as-sayyi'at. Kemudian yang ke-12, nama lain dari asyar yaitu al-khati'ah. Al-khati'ah artinya kekeliruan, ya, kesalahan. Ini juga disebut dengan al-khati'ah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 81, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, bukankah demikian disebutkan oleh Allah? Man kasaba sayyi'atan, siapa saja yang berbuat sayyi'ah, dari kata-kata sayyi'ah, siapa yang berbuat keburukan, wa ahatat bihi khati'atuh, dan dasarnya, ya, atau dan dosanya telah menenggelamkannya dari keburukan itu, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Ini kalau sudah tenggelam dengan dosanya, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini terkait dengan orang yang berbuat dosa
Dan dosanya itu adalah dosa yang paling besar, menyekutukan Allah dan tidak bertaubat sebelum mereka meninggal. Yang ke-13, kata Syekh, nama lain dari asyar yang ke-13 yaitu al-khati'ah. Afwan, as-su. As-su artinya keburukan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah dari kalimat as-su. Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, ya'murukum bis-su', mengajak kalian kepada keburukan. Ini syaitan. Demikian pula wal fahsya, perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan itu mengajak kalian untuk berbicara sesuatu yang kalian tidak mengerti tentang Allah. Yang ke-14 kadang disebut dengan kalimat al-ifrat wa tafrid. Ini asyar. Datang dengan kalimat al-ifrat wa tafrid. Ifrat itu artinya melampaui batas, melebihi kadar yang sudah ditetapkan. Kemudian at-tafrid, menyepelekan. Ya. Nah, ini juga perbuatan dosa. Karena seorang yang melampaui batas, maka dia terjatuh di dalam perbuatan keburukan. Demikian pula orang yang menyepelekan. Sementara seorang muslim yang disenangi oleh Allah, mereka orang-orang yang pertengahan. Tidak terlalu ifrat, melampaui batas, dan tidak terlalu tafrid, menyepelekan sesuatu. Yang ke-15 kata beliau adalah al-ijram. Ijram perbuatan kriminal, ya, perbuatan dosa. Ya. Perbuatan ijram. Allah mengatakan am yaquluna iftarah. Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Ini perbuatan kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Ketika kaum Nabi Nuh mengatakan am yaquluna iftarah, sesungguhnya Nuh itu cuma mengada-ngada saja. Ketika Nabi Nuh menyampaikan, ya, ini Rasul yang paling pertama ini, Allah utus ke muka bumi ini. Maka kaumnya mengatakan am yaquluna iftarah. Iftarah, sesungguhnya Nuh itu hanya mengada-ngada saja, mengajak ini dan itu, padahal agama mereka menyembah berhala. Maka Nabi Nuh mengatakan, Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami. Kalau memang aku mengada-ngada, maka aku sendiri yang tanggung dosanya. Kata Nabi Nuh, wa ana bari'um mimma tujrimun. Dan aku berlepas diri dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Ini kalimat ijram, yang berarti dosa atau perbuatan kriminal. Yang ke-16, terkadang asyar disebut dengan al-munkar. Asyar disebut dengan kalimat al-munkar, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-67. Surah At-Taubah ayat yang ke-67. Dari kalimat al-munkar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, terkait dengan kemungkaran. Kata Allah, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka ba'duhum min ba'd, sebagian mereka, ya, satu sama lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar, ya'muruna bil munkar. Mereka menyuruh untuk berbuat mungkar dan yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka melarang, mencegah dari perbuatan yang baik. Ini orang munafik, ya. Dan mereka menggenggam tangannya dengan kikir, ya, karena telah melupakan dan meninggalkan Allah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka telah melupakan Allah dan Allah merupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang humul fasikun, orang-orang yang fasik. Kemudian terkadang asyar juga disebut dengan al-musyaqqatu lillahi wa li rasulihi wal mukhalafatu lahuma. Ini yang ke-17, ya. Al-musyaqqatu lillah, al-musyaqqatu li rasulillah. Al-musyaqqah itu, al-musyaqqatu li rasulillah. 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 Al-musyaqqah itu
Ya, artinya menentang, al-musyaqqatu lillah, menentang Allah. Maka orang-orang yang berbuat penentangan terhadap Allah ini, maka mereka telah berbuat asyar. Adapun al-musyaqqatu lillah, dalilnya adalah surah Al-Anfal ayat yang ke-13. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-13 menceritakan terkait dengan orang-orang yang mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat yang ke-13, "Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu, wa may yushaqiqir rasul wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab." Itulah mereka orang-orang yang menentang Allah. Datang dengan kalimat syaqqullah. Mereka menentang Allah wa rasulah dan menentang rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulah. Siapa yang menentang Allah dan Rasul, fa innallaha syadidul iqab. Maka Allah itu sangat keras siksanya. Ini penentangan terhadap Allah. Terkait dengan al-musyaqqatu li Rasulillah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115. An-Nisa 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini menentang Rasul. Siapa yang menentang Rasul, siapa yang mendurhakai Rasul, kata Allah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk. Beda halnya orang yang belum paham. Dia tentang ajaran Allah, dia tentang ajaran Rasul, maksudnya dalam keadaan dia sudah tahu hukumnya, ya. Maka Allah katakan, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah yang dia suka. Maka orang yang menyimpang itu jamaah, Allah akan semakin palingkan hatinya di atas penyimpangannya itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, tempat kembalinya jahannam, wa sa'at masira, itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang ke-18, terkadang asyar itu disebut dengan kalimat jahiliyah. Ya. Jahiliyah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, ya, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Khusus untuk wanita ini terkait peringatan Allah, ya, Allah katakan, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini wanita, pada asalnya di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi kalau mau keluar, jangan tabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ini orang-orang yang mereka ini berada di atas kebodohan, kejahilan. Karena jahiliyah itu, dari kata jahil, jahil itu artinya tidak mengerti sesuatu perkara. Ini orang jahiliyah, ketika mereka zaman dahulu keluar, maka keluarnya bertabarruj, ya, keluar dengan pakaian yang tembus pandang, demikian pula pakaian yang terbuka auratnya. Maka ini perkara yang disebut dengan jahiliyah. Yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, yang ke-19, nama lain dari asyar yaitu dhalal. Dhalal, kesesatan. Banyak firman Allah terkait dengan kata-kata dhalal. Dalam Al-Baqarah ayat 16, Allah mengatakan, ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang ishtarau dhalalata bil huda. Mereka menjual, membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, tidak akan beruntung perniagaan mereka, wa makanu muhtadin, dan mereka semua tidak akan mendapat petunjuk. Nah, ini seluruh nama-nama yang dijelaskan oleh Syekh, semua adalah nama-nama lain dari kalimat asyar. Jadi mau disebut dzunub, mau disebut ma'asi, al-zulmu, al-udwan, al-fasad, al-batil, al-fisq, al-ithmu, al-baghyu, al-fawahish, as-sayyi'at, al-khati'ah, as-su', al-ifrat, wat-tafrid, al-ijram, al-munkar, al-musyaqqatu lillahi wa lirasulihi, wal mukhalafatu lahuma, al-jahiliyah, al-dhalal. Semua itu adalah perbuatan yang buruk. Kemudian kata beliau, fahadhihi asma'un 'ammatun lisyarri yadkhulu fiha ma kana yasulu bi sahibihi ila al-kufri wa ma kana duna dhalik wa yadkhulu fi dhalika anwa'ul kaba'ir min adz-dzunub. Maka semua nama-nama ini semuanya adalah nama-nama yang umum untuk asyar, keburukan. Ini umum, ya.
Yadkhulu fiha, termasuk di dalamnya maka yasilu bi sahibihi ilal kufri, ada yang mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Jadi kadang dosa, contohnya misalnya asyar, nama lainnya adalah adzunub. Dzunub, dosa. Dosa itu kadang ada yang mengantarkan kepada kekafiran. Ya. Demikian pula kadang disebut dengan al-ma'asi, maksiat. Maksiat itu kadang bisa mengkafirkan. Demikian pula al-udwan, permusuhan. Permusuhan itu kadang bisa mengkafirkan. Permusuhan seperti apa yang bisa mengkafirkan? Kalau dia menganggap bahwasanya permusuhan yang dia bangun sementara Allah tidak memerintahkan untuk memusuhi, itu adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini bisa mengkafirkan. Karena di antara hal yang termasuk pembatal keislaman, yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman, yaitu dia menganggap sesuatu yang ada pada dirinya itu lebih baik daripada hukum syariat. Ini bisa mengkafirkan ini. Dia bangun permusuhan, memusuhi orang-orang yang Allah tidak perintahkan untuk memusuhi. Nah, ini sesuatu yang bisa saja membuat pelakunya menjadi kafir. Wa ma kana duna dzalik, ada juga di antara keburukan-keburukan tadi yang dia dosanya di bawah level kekafiran. Ya, dosa besar berarti tidak sampai mengkafirkan. Ada orang berbuat maksiat, ini hanya Allah mencatat baginya dosa, tidak kafir pelakunya. Seperti misalnya orang yang membunuh jiwa. Demikian pula orang yang berzina, orang yang mengambil harta anak yatim dengan zalim. Maka ini termasuk al-kabair, dan pelaku dosa besar itu tidak kekal di neraka. Ini akidah Ahlus Sunnah. Adapun akidah yang menyimpang seperti akidah orang-orang Khawarij, maka mereka berpendapat pelaku dosa besar itu kafir. Ini akidah Khawarij ini. Kalau ada orang yang membunuh jiwa, kafir. Kenapa? Karena dia berbuat dosa besar. Maka dia kafir, murtad, kemudian dosanya tidak akan diampuni, dia kekal di dalam api neraka. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Kenapa? Karena dosa di bawah level kesyirikan ini adalah dosa-dosa besar, termasuk al-kabair, kabairudz dzunub. Ini tidak mengkafirkan, kecuali memang bisa saja sampai mengkafirkan kalau dia menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang lebih baik, yang dia bangun di atas dirinya itu sesuatu yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi dzalika anwa'ul kabair minadz dzunub. Kata beliau, namun ketika dosa-dosa besar itu tidak sampai mengkafirkan, maka dia termasuk dari al-kabair minadz dzunub, dosa-dosa besar. Wa asma'us syarri yattasifu biha man 'amila syai'an minha. Nama-nama asyar ini digunakan untuk menggambarkan man 'amila syai'an minha, seorang yang melakukan sesuatu. Ya. Ini nama-nama asyar ya. Ada namanya dzunub. Nah, orang yang berbuat asyar, di antaranya pelakunya adalah berbuat adz-dzunub, berbuat al-ma'asi, al-udwan. Wa asarra 'ala dzalik, dan terus-menerus melakukannya. Nah, ini dikatakan dia telah berbuat asyar. Kalau dia telah berbuat terus-menerus, menghalalkan dosa, menghalalkan maksiat, menghalalkan permusuhan, kezaliman, al-fasad, kerusakan, al-batil, kebatilan, dan seterusnya. Fama aqbaha bil muslim ayyusirra ala syai'in minasyarr. Terakhir beliau menutup bab ini, kata beliau, dan terus-menerus ya seorang itu melakukannya. Aduhai, fama aqbah, betapa buruknya seorang muslim itu ketika dia terus-menerus melakukan keburukan ya, dan dia menganggap keburukan itu sebagai sesuatu yang telah dia halalkan. Nah, ini penutup dari Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam hafizahullah terkait dengan nama-nama asyar. Nah, ini mesti diwaspadai. Kadang ada orang yang sudah ketagihan dengan dosa, sehingga bisa saja dosa itu mengkafirkan dia, atau dosa itu hanya dicatat oleh Allah sebatas dosa besar yang menimpa dia, atau ya perkara-perkara yang berada di bawah level dua hal tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kita bahas dulu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan makna syarrin nas atau min syarrin nas. Makna dari ya syarrin nas, seburuk-buruk manusia, au min syarrin nas, atau di antara manusia yang buruk di sisi Allah. Ini akan kita bahas insyaallah
Demikian pula nanti akan ada bab Allahu munazzahun 'anis syarr. Allah itu maha suci dari segala perbuatan-perbuatan buruk. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.